Baik, pagi hari ini saya akan bicarakan mengenai satu topik yang pernah saya bicarakan dulu, pernah kita diskusikan waktu kita masih di tempat yang lama, tapi sekarang mungkin dengan spektrum atau dengan pandangan yang lebih kaya. Ya. Nah, ada satu pelajaran yang saya pelajari yang belum pernah saya berani mengkhotbahkan sampai pada saat ini. Nah, judulnya adalah berpartner dengan yang invisible, berpartner dengan yang tidak kelihatan. Ya, ternyata yang tidak kelihatan itu memegang banyak peranan penting dalam hidup kita. Kalau yang kelihatan, saudara, itu selalu berubah. Kalau kita hidup dipimpin oleh yang kelihatan, itu berubah. Kalau kita ngikutin itu terus, kita akan deviasi. Oke, kita akan lihat dulu kita bicara dari Keluaran. Setelah itu, Keluaran pasal 22. Ini peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Dari ayat 1, nanti kita akan berhenti di ayat 9, sebetulnya itu masih lanjut ke ayat 16. Judul perikopnya adalah peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Ya, yang saya mau fokus di sini adalah tentang hukum ganti rugi. Ya, berapa banyak dari kita yang merasa dirugikan dengan segala perubahan yang ada, fakta yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa merujuk kepada hukum ini untuk meminta pengembalian atas semua kerugian, termasuk kesehatan, termasuk keuangan, apapun itu. Bapak Ibu Saudara bisa meminta berdasarkan hukum, tidak di luar hukum. Ya. Tapi Pak, ini kan hukum Taurat, oke, makanya kita mau pelajari lebih dalam lagi apa manifestasinya dalam hukum yang memerdekakan orang. Ini hukum tentang ganti rugi. Ayat 1 bilang, apabila seorang mencuri seekor lembu, seekor domba, membantainya lalu menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu dan 4 ekor domba ganti domba. Nah, ini hukum harus dituruti. Kalau di alam yang nyata, di hukum yang berlaku saat ini, di mana-mana pun, kalau hilang satu ya gantinya satu, saudara. Kalau hilangnya nggak ada, hilang satu ganti 5, lalu ekor domba gantinya 4, itu nggak ada. Nah, sebelum kita lanjut, saudara ya, karena ini hukum Taurat, saya mau bicara dulu mengenai 2 hal yang dikatakan mengenai hukum Taurat. Yang pertama, di Roma pasal 7 dikatakan, ayat 12. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, baik, dan benar. Itu satu hal. Jadi yang kita baca adalah sesuatu yang dari Allah, kudus, baik, dan benar. Dan Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Yang kedua, di Ibrani, pasal 10 dikatakan, ayat 1. Di dalam hukum Taurat, itu hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, tapi bukan dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang dan mengambil bagian dalam. Jadi itu bayangan. Tapi itu adalah kudus, baik, dan benar. Jangan dibentur hukum Taurat dengan hukum yang memerdekakan orang atau hukum kasih karunia. Jangan diperdebatkan, saudara. Karena dua-dua dari Allah, kita hidup di dalam hukum yang lebih tinggi. Bahasa Inggrisnya katakan, the law having a shadow of the good things, the good things to come. Ya, jadi kita ingat 2 hal itu yang kita sedang baca di Keluaran pasal 22 adalah hukum Taurat, hukumnya Allah. Balik lagi, Keluaran 22 ayat 1. 5 ekor lembu ganti lembu 1 ekor, 4 ekor domba ganti domba itu. Ayat 2, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dia dipukul orang sehingga mati, maka pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuh terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian. Saya perhatikan ada ganti kerugian. Ayat 4, jika yang dicuri masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Mau untung malah buntung dicuri. Ambil 1, ketahuan harus ganti 2. Ya. Kemudian apabila seorang mengembalakan ternak di ladangnya atau di kebun anggur, ternak itu dibiarkan lepas sehingga makan habis ladang orang, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya.
atau hasil terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Tenang, apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri dan tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai, seluruh ladang itu juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika pencuri, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini bahwa jika pencuri beraksi, kita tahu siapa pencuri itu? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, tentu dia memakai manusia. Maka pencuri ini, karena ini gambaran sebenarnya, maka pencuri itu wajib mengembalikan, ada yang 2 kali lipat, ada yang 4 kali lipat. Karena masalahnya di mana? Masalahnya di sini, ya, yang harus diketahui oleh setiap anak-anak Tuhan. Ayat 9. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang selai pakaian, tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, sini problem. Harus berani mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu, yang satu yang memiliki ganti rugi, yang satu adalah pencuri. Atau dalam hal ini, antara kita yang dirugikan dan iblis yang mencoba merugikan kita. Ingat, lawan kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di darat. Maka perkara kedua orang ini harus, atau perkara kedua belah pihak ini harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Ya. Dalam bahasa Inggris bukan teman, tetangganya, pada neighbor, harus membayar 2 kali lipat. Di sini problem. Tidak semua orang berani mengklaim ini punyaku. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang sudah memberikan Yesus Kristus yang terbaik di surga, bagaimana mungkin dia tidak membela kita? Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama kita? Nah sekarang, bagaimana hal ini bisa terjadi kalau seorang kehilangan 1 domba, lalu minta ganti 4 ekor domba? Apa jaminannya orang ini bisa mendapatkan apa yang dia minta ganti kepada pencuri? Ya. Jaminannya adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang ini harus berpartner dengan yang invisible, yaitu ini aturan ini, Taurat yang baik, kudus, dan benar. Kalau zaman dulu orang itu harus berani mengklaim dia hilang satu ekor domba atau seekor lembu, maka dia harus berani mengklaim bahwa dia berhak mendapatkan gantinya 4 atau 5 kali lipat. Kalau dia tidak berani, maka dia tidak dapat. Maka ini saudara yang saya katakan, mereka diajar untuk memegang hukum-hukum Allah yang tinggi, kudus, dan benar. Kalau mereka tidak berani mengklaim, maka mereka tidak dapat. Aplikasinya di dalam kita sekarang. Pada waktu kita sakit, beranikah kita mengklaim bahwa kesembuhan ini milikku Tuhan? Kita bawa diri kita dengan penyakit-penyakit yang tinggal di tubuh kita. Kita bilang, Tuhan, tahu aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Kristus. Berani nggak? Kebanyakan orang masih tidak berani. Mereka terlalu banyak, bahkan ada beberapa komunitas yang malah mengajarkan sesuatu yang menciptakan atmosfer ketidakpercayaan yang dasarnya adalah simpati. Ya, dan mereka sudah mulai meneglect atau tidak memperhitungkan lagi yang tidak kelihatan ini, sesuatu yang invisible, yang harusnya menjadi partner kita, menjadi pedoman kita di dalam bertindak. Nah ini yang saya katakan berbahaya untuk kita anak-anak Tuhan, kalau tidak mengerti hak-hak kita di dalam Tuhan. Karena dari zaman dahulu, pada waktu Tuhan Yesus membebaskan umatnya Israel, keluar untuk masuk ke tanah perjanjian, bahkan sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, Allah selalu memberikan perkataannya yang invisible sebagai pedoman bangsa itu memenangkan semua masalah di dalam, baik di padang gurun, terlebih lagi di tanah perjanjian setelah mereka memasuki.
Itu tidak pernah lepas, sesuatu yang invisible, yang tidak kelihatan. Tuhan ingin kita berpegang pada yang tidak kelihatan. Kita harus berani mengatakan, janji firman Tuhan, aku sudah diberkati, aku sudah disembuhkan, aku sudah dilindungi. Kalau ada penganiayaan, ya aku tahu penganiayaan itu datang karena aku ada berkawan dengan yang invisible. Maka aku kuat untuk dianiaya pun, diomongin pun, diperkatakan yang tidak baik, aku tidak akan bergerak. Aku akan berdiri teguh, topik pembicaraan kita minggu lalu. Aku akan berdiri teguh. Berdiri teguh itu bukan menantikan Tuhan. Tuhan yang menantikan kita. Ya, kalau perjanjian lama betul kita menantikan Tuhan, orang akan menantikan Tuhan, akan dikuatkan berjalan semakin kuat. Tapi di dalam perjanjian baru, Allah tinggal di dalam kita. Dia tidak mengunjungi kita, tetapi dia tinggal di dalam kita. Dia tidak melawat kita, dia tinggal di dalam kita. Jadi jangan tunggu-tunggu dilawat Tuhan, karena Tuhan sudah tinggal. Dia menjadikan tubuh kita ini menjadi address, personal address, alamatnya, tempat tinggalnya, alamatnya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kita, yang sesungguhnya, itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan juga. Ya. Seringkali kita confuse, atau kita agak bingung. Kalau kita baca khususnya di Korintus dikatakan, bahwa harta yang berlimpah-limpah itu ya, kita miliki di dalam bejana tanah liat, gitu kan kalimatnya. Lalu kita bilang, siapa bejana tanah liat? Kita adalah bejana tanah liat. Confuse, saudara. Kita adalah harta yang melimpah-limpah itu. Kita dan Kristus. Kita satu. Bejana tanah liat adalah tubuh kita yang fana. Ya. Karena saya masih lihat ada orang-orang yang membuat renungan seperti itu. Waktu masuk ke 1 Korintus, kita adalah bejana tanah liat. Bukankah kita sudah ditransformasi menjadi ciptaan baru? Bahkan ada ayat di 1 Petrus, kalau tidak salah, saya sebutkan sebentar ya. Ayat 3 mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kita sudah lihat kembali. Ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak tercemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Apa itu? Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Buat apa keselamatan? Bukan itu sudah tersimpan. Keselamatan di dalam tubuh dan jiwa kita. Supaya diselamatkan, pola pikir kita harus diselamatkan. Ya, terus tubuh kita juga harus disembuhkan, setiap hari dihidupkan oleh kita yang adalah harta yang berlimpah-limpah yang tersimpan di surga. Ini kita ini tersimpan di surga, saudara. Efesus 2 ayat 6 katakan, kita didudukan, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kolose 3 ayat 3 katakan, kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi di dalam Allah bersama-sama Kristus. Jadi kita yang original adalah manusia roh, tersimpan di surga. Jadi kita bukan bejana tanah liat. Kita tinggal di dalam bejana tanah liat. Dan seharusnya kita menghidupi. Nah, bejana tanah liat ini yang punya masalah banyak. Dicuri kesehatannya, dicuri hartanya, dicuri sukacitanya, pikirannya diganggu. Nah, berani nggak kita katakan, kita bawa semua keberadaan diri kita menjadi living sacrifice. Kita katakan, Allahku, aku ada di dalam Kristus, kesembuhan milikku, kelimpahan milikku. Aku di dalam Tuhan dipanggil bukan untuk dimelaratkan, tapi untuk dilimpahi dengan segala kepenuhan, segala keperluanku dipenuhi Allah. Nah, berani nggak kita mengatakan? Karena di dalam hukum Taurat tadi dikatakan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, harus berani mengatakan. Kemenangan adalah milikku. Kalau tidak berani, ya nggak dapat. Satu contoh lagi, Keluaran pasal 17, kita mundur ke belakang. Keluaran pasal 17. Ini pada waktu peperangan. Ini kalau nggak salah peperangan pertama bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Jadi kejadian pertama ini pasti punya dampak atau punya prinsip yang perlu kita ikuti. Berkali-kali kita sudah bicara soal peperangan ini melawan Amalek, tapi tidak apa-apa kita baca lagi secara cepat. Ya. Peperangan ini dimulai dari sikap orang Israel, Keluaran pasal 17 ayat 7.
Waktu mereka bertengkar soal air di Massa dan Meriba, mereka mengatakan begini dalam hati mereka, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuhan ini ada tidak? Kalau ada kok saya mengalami seperti itu. Nah, kalau pada saat kita mulai punya pikiran seperti itu, ayat 8, datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Orang Amalek, kata Amalek adalah orang yang tinggal di lembah, orang yang bisa ada terjemahan lain mengatakan Amalek itu artinya adalah toils, bekerja di dalam stres yang tinggi, tinggal di lembah. Lalu melawan orang Israel di Rafidim. Rafidim ini adalah resting place. Jadi banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan kalau sudah berpikir ini Tuhannya sebenarnya ada atau enggak ya? Jawabannya ada tentu. Tapi kalau sudah mulai kita renungkan itu kalimat itu, kita pikirkan, kalau ada kok aku begini ya, maka datanglah Amalek. Itu satu rasa tertekan, toil, stres, menyerang kita pada saat kita lagi resting. Nah, sekarang ini banyak pengajaran resting yang dilebih-lebihkan. Misalnya dikatakan bahwa hati-hati dengan Injil yang mix. Injil yang mix itu, campuran itu adalah mengatakan bahwa kita harus ada bagian Allah dan ada bagian kita. Ya, jadi intinya begini, mereka bilang yang nggak mix itu adalah semua sudah Allah selesaikan. Allah yang lakukan semua, Allah semua, kita hanya menerima saja. Saudara, hati-hati karena Alkitab juga penuh dengan nasihat untuk tambahkan kepada imanmu kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan lagi. Terus ada banyak yang harus ditambahkan, itu bagian kita. Dimulai dari percaya. Jadi bagian kita tuh simpel, cuma percaya saja. Tapi itu efeknya kemana-mana, berantai kemana-mana. Bahkan kita berdiri teguh pun dimulai dari percaya. Kemudian yang jelas-jelas lagi di Ibrani pasal 4, labor to enter the rest. Berusahalah masuk ke dalam resting. Masuk ke resting aja harus berusaha. Nah, pengajaran yang mengatakan bahwa Injil yang mix itu adalah ada bagian kita, ada bagian Allah. Mereka mendinai atau menolak bagiannya, bagian manusia. Itu agak sulit dipertanggungjawabkan. Karena saya sudah mendengar, biasanya mereka yang mengatakan ini adalah mereka yang mengutip-ngutip perkataan orang daripada Grace Preacher. Kalau saya biasanya langsung cari ke sumbernya. Dan salah satu sumbernya dulu saya dan istri beribadah di situ, di Singapura. Di situ penuh pengajaran yang komplit, saudara. Nggak ada yang sepotong-sepotong. Bahwa tetap bagian kita berusaha untuk resting. Karena iblis akan membuat kita terputus dari resting itu dengan perkataannya. Melalui orang-orang, bahkan melalui melalui lagu-lagu yang kita nikmati, itu tanpa sadar membawa kita untuk rohani bahkan itu membuat kita menjadi tidak resting. Tapi kalau kita berusaha resting, berusaha itu aja sudah bagian kita, saudara, bukan bagian Allah. Seperti tadi ya dikatakan, kalau ada masalah antara dua orang, harus berani orang itu mengatakan ini milikku Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sakit atau diserang, ada sesuatu yang mau diambil oleh iblis, sukacitanya, hartanya, atau apa, itu nggak bisa gembalanya yang datang, Tuhan ini milik orang itu, tolong bela. Tidak bisa, saudara. Saudara harus lakukan sendiri. Harus bertempur, berjuang sendiri, perjuangan iman. Ya. Kalau ada orang yang hilang damai sejahteranya, ya, itu kalau di Matius dikatakan, jangan khawatir dengan memikirkan, atau take no thought. Take, ambil, no thought. Jangan ambil pikir, jangan dipikirkan. Nah, itu nggak bisa dilakukan orang lain. Setiap orang harus melakukan take no thought bagi dirinya sendiri. Ya, tidak bisa dibantu orang lain. Saya lagi hilang damai sejahtera nih, tolong bantu saya, itu nggak bisa. Itu harus bagian masing-masing. Itu bagian kita. Jadi hati-hati dengan orang mengatakan semua sudah Tuhan kerjakan, kita nggak usah apa-apa lagi. Kita jangan mau kalah, karena Tuhan tidak pernah ngajar kita kalah. Tuhan katakan berani nggak ngomong itu punya kita. Tuhan memberikan segala sesuatu untuk dinikmati oleh anak-anaknya. Nah, banyak orang nggak berani katakan ini, karena dibilang nanti itu Injil prosperity. Gitu ya. Padahal di ayatnya ada semua. Tanpa kita tahu ayat, tanpa kita tahu yang invisible, tidak mungkin kita berani berdiri teguh
di atas janji firman Tuhan. Nah, Keluaran 17 juga bicara yang sama. Ya, ayat 8 tadi, datang orang Amalek berperang melawan orang Israel. Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang bagi kita. Ya, saya balik ke Keluaran 17 ayat 9. Keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan Amalek. Satu orang, Yosua berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak gunung, puncak bukit. Dari sini ada kedua belah pihak yang terpisah. Yang satu berperang, satu naik ke atas. Ya. Nah, kita tahu ceritanya. Ayat 11 katakan, terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Perhatikan ya. Yang satu turun berperang, yang satu naik ke atas. Apa ini sebetulnya? Yang melakukan peperangan itu tidak sendiri, saudara. Ada yang invisible yang di atas yang membimbing peperangan itu. Nah, uniknya kuncinya tuh ada yang kuncinya tuh terletak pada Musa. Pada saat dia mengangkat tangan, yang berperang menang. Kalau tangannya turun, yang berperang kalah. Jadi ini adalah sesuatu yang menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana peperangan itu dilakukan adalah dengan berpartner dengan yang invisible. Semua kita, saudara, anak-anak Tuhan, melakukan usaha, melakukan pelayanan, melakukan apapun, yang utama adalah berpartner dengan yang invisible. Jadi yang utama di sini bukan berperangnya, saudara. Bayangkan kalau Musa turun tangannya, perangnya selesai. Mati semua. Makanya sekali lagi, saudara, makanya saya begitu baca ya seperti ini, saudara. Saya lama pelajari ini. Setiap kali ada orang mengatakan yang terutama bagiku adalah melayani, langsung muncul di kepala saya, ini error, saudara. Bagaimana mungkin kita melayani kalau tidak mengerti yang invisible? Tidak memegang yang tidak kelihatan itu, firman Allah yang hidup. Itu satu. Nomor yang paling utama lagi, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita mengatakan yang utama adalah mengasihi yang invisible. Itu yang utama, bukan melayani. Yang utama adalah berpartner atau kalau bahasa Perjanjian Baru, bersatu dengan yang invisible. Semua itu yang namanya pelayanan, bisnis, keluarga itu akan mencerminkan sebagaimana eratnya hubungan kita dengan yang invisible. Partner dengan yang invisible ini penting. Jadi dalam kasus ini pun yang penting yang megang peranan justru Musa, saudara. Padahal yang berdarah-darah di sini, yang berdarah-darah adalah Yosua. Ya, bayangkan kalau Musa tiba-tiba capek, Yosua digebukin sama semua tentara. Ya, jadi jangan pernah lupakan yang invisible ya. Renungan pagi hari ini Pak Wagem bagikan yang sama, saudara. Jadi ini menurut saya ini pesan Tuhan yang penting buat kita di komunitas kita ini. Ya. Tuhan ingin beri pesan, jangan lupakan atau jangan abaikan yang invisible. Semua yang kelihatan itu sementara. Capek saudara berpegang pada yang sementara. Saudara mau berpedoman pada apa? Makanan sehat, vitamin, hidup sehat, itu berubah-ubah terus. Berjemur, dulu di jam 8, pindah ke jam 10, pindah ke jam 12. Yang terakhir, nggak banyak manfaatnya berjemur. Semua berubah-ubah. Kalau kita ikuti perubahan itu, kita mengerti kebenarannya, nggak ada masalah, saudara. Namanya juga fakta, berubah biasalah. Ya. Pola makan hidup sehat, berubah-ubah, saudara. Tapi yang tidak berubah adalah firman Tuhan. Kita lanjut dulu ya. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Jadi effort yang sangat dominan untuk menentukan siapa pemenang peperangan ini. Justru di 3 orang ini, Musa, Harun, dan Hur. Makanya tidak heran, saudara. Tuhan Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sistem kerjanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera di dalam roh. Kerajaan Allah bukan soal perkataan ini itu, doktrin seminar ini itu, tetapi kerajaan Allah mengenai kuasa. Ada kuasanya atau enggak? Ya. Lalu cuma jiplak-jiplak doktrin segala macam, tapi hidupnya nggak ada kuasanya, jangan diikuti. Ya, karena kerajaan Allah itu adalah soal di dalam roh. Ya, bukan soal makan minum, tapi sukacita di dalam roh. Jadi kerajaan Allah itu di dalam roh. Yang kedua, kerajaan Allah bukan soal perkataan, tetapi soal kuasa.
Jadi kerajaan Allah simpelnya itu ada di dalam kuasa dan roh. Perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan hidup. Jadi kerajaan Allah adalah sesuatu yang invisible yang harusnya kita berpegang kepadanya. Itu firman Tuhan, roh, dan power, kuasanya. Jadi di sini yang memegang peranan ada 3 orang. Dan lanjut lagi, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi kan ini kontras. Ayat 12 bilang Musa mengangkat tangan, di bawahnya dibilang demikianlah Yosua memenangkan. Tidak terpisahkan. Jadi Yosua menang karena ada yang mengangkat tangan. Yosua dan rakyat menang karena ada yang invisible campur tangan. Nah sekarang saudara, Musa ini adalah lambang dari orang yang berjalan di dalam Allah. Saya pernah bagikan Musa ini adalah lambang otoritas. Yosua adalah lambang power. Ya, kalau kita lihat di kitab Lukas, Yesus itu mengajar dengan otoritas dan power. Ya, orang bilang begini, siapa Yesus ini? Dia mengajar, Yesus mengajar dengan otoritas dan power. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia saya lupa. Bahasa Indonesia dibilang dia mengajar dengan wibawa. Kalau salah kata wibawa. Musa tahu yang memenangkan pertandingan dari firman Allah. Bagaimana, kapan dia harus angkat tangan, kapan dia mengangkat tongkat, membelah laut, kapan dia memukulkan tongkatnya. Itu semua adalah jalan-jalan Allah atau firman Allah. Tapi Yosua itu meraup kemenangan dari otoritas. Nah sekarang kedua komponen ini, otoritas dan kuasa, ada di dalam Kristus. Lalu Kristus ada di dalam kita. Dengan kata lain, sekarang kita memegang 2 peranan ini bersama dengan Kristus, yaitu berjalan dalam otoritas dan kuasa. Otoritas, tapi otoritas itu di dalam perjanjian baru lebih kepada Kristus atau Roh Kudus. Jadi setiap anak-anak, setiap orang percaya itu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka saat itu dia memiliki otoritas atau pengurapan. Ya, saya berharap sampai di poin ini kita bisa clear ya antara pengurapan dan kuasa. Itu 2 hal yang berbeda. Tuhan Yesus katakan, Roh Allah ada padaku untuk menyembuhkan orang, mengusir setan, itu kuasa. Jadi kalau bicara Roh Allah ada di atas seseorang, itu bicara kuasa. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, Roh Allah ada padaku sebab ia sudah mengurapi aku. Kalau ada hubungan sebab akibat, berarti kedua ini adalah 2 hal yang berbeda. Terjadi ini sebabnya ini. Jadi Roh Allah ada padaku sebab ia sudah mengurapi aku. Jadi kalau Yesus belum diurapi, atau kalau Yesus pasti diurapi ya, dari kecil dia diurapi. Karena Roh Allah tinggal di dalam dia. Kalau Roh Allah tidak tinggal di dalam Yesus, maka dia tidak akan berjalan permanen dengan kuasa Allah. Di dalam perjanjian lama, kuasa Allah bekerja atas nabi-nabi Tuhan. Tapi pengurapannya tidak selalu. Ini bisa meninggalkan. Saul sudah ditinggalkan pengurapan. Ketetapan Tuhan meninggalkan, atau pengurapan Tuhan meninggalkan. Bisa keluar masuk. Tapi dalam perjanjian baru, pengurapan kita tinggal tetap. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kita memilih pengurapan yang tinggal tetap. Cuma yang menjadi masalah malah kuasa kita yang naik turun. Kenapa? Karena kita kurang berani berkata-kata. Kadang berani, kadang tidak. Ya, tergantung fakta. Ya, di perjanjian baru pengurapan kita tinggal tetap. Pengurapan ini dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 27 mengajar kita. Di bagian lain Yohanes katakan bahwa Roh kebenaran akan mengajar kita. Jadi kesimpulannya pengurapan ini adalah Roh Kudus sendiri yang tinggal di dalam kita sebagai meterai keselamatan kita. Efesus 1 bilang begitu ya. Efesus 1 kalau tidak salah. Kita pernah bicara bahwa kita dalam perjanjian ada 2 meterai. Yang pertama meterai darah Kristus, itu antara Yesus dan Allah. Kita tidak ikut serta. Kita beneficiary. Kalau kita mau jadi peserta covenant itu, maka kita harus diurapi dengan Roh Kudus. Nah, pengurapan ini tinggal tetap dan dia mengajari kita.
Semakin kita mengerti dalam tentang term-term yang Alkitab katakan, ya, tentang statement-statement yang Alkitab katakan, maka saya sekarang menjadi aneh kalau ada orang bilang, ayo datangilah kebaktian pengurapan. Mana ada kebaktian pengurapan, saudara? Nah, pengurapan itu tinggal tetap, dan pengurapan mengajar kita. Kalau kebaktian pengurapan itu isinya adalah pengajaran tentang hak-hak kita di dalam Tuhan, itu benar. Tapi kalau pengurapan itu adalah kita dioles-oles dengan minyak, itu harusnya untuk orang sakit. Kalau ada di antara kamu yang sakit, datang kepada penatua, tua-tua gereja, lalu dia akan mengoles kita dengan minyak. Itu juga urapan, saudara. Mengoles itu seperti kita naruh mentega di roti, itu istilah yang dipakai dalam pengurapan. Mengoles minyak, kalau dia sakit sembuh, kalau dia berdosa, maka dosanya akan diampuni. Tapi kalau dibilang, mari datang kepada kebaktian pengurapan, pasti tujuannya adalah untuk mendapat power. Nah, ini menurut saya agak deviasi. Karena pengurapan kita tinggal tetap, dan dia mengajar. Bisa nggak tambah pengurapan? Nggak bisa, itu sudah full. Kristus ditaruh di dalam kita sudah full. Tidak kurang, tidak lebih. Roh yang sama, kita satu dengan Kristus. Roh yang sama di dalam Kristus, roh yang sama tinggal di dalam kita. Yang membedakan adalah knowledge. Itu tugas kita menambahkan, itu bagian kita menambahkan kepada iman kita, pengetahuan, kebajikan, pengetahuan, lalu terus. Kita harus tambahkan, kita harus aktif di situ. Ya, jadi kalau dibilang semua sudah Tuhan lakukan, kita diam-diam aja, hati-hati error, saudara ya. Karena iman itu adalah sesuatu yang aktif. Dan iman itu mengharapkan obedience. Ini penting. Iman itu expect obedience, mengharapkan ketaatan. Kalau kita mengatakan kepada tubuh kita, menyatakan kau sembuh oleh bilur-bilur Kristus, maka kita expect tubuh kita obedience. Kalau kita berdoa lalu nggak sembuh, kita diam-diam aja, itu bukan iman. Karena kita tidak expect sesuatu. Aku memberkati keluargaku, lalu keluarga kita biasa-biasa aja, kita diam-diam aja, itu bukan iman. Itu kita sudah goyah. Karena iman selalu expect hasil. Makanya Tuhan Yesus itu adalah iman. Ya, kan di Galatia dikatakan sebelum Kristus datang, sebelum iman datang kita ada di bawah hukum Taurat sampai Kristus datang. Yang datang kan Kristus, bukan iman. Tapi di situ dipakai iman dan Kristus bergantian sampai Kristus datang. Gitu ya. Nah, waktu Yesus datang, setiap kali ada sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan kehendak Dia, maka Dia tidak diam. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang tanda kutip arogan. Pada waktu seorang sakit ayan dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus, lalu mereka berkata, lalu tidak sembuh, didoakan. Apa yang terjadi? Murid-murid berdebat ya, dengan orang Farisi di situ. Ada orang sakit, murid-murid berdebat. Lalu Tuhan Yesus datang. Ada apa yang kamu perdebatkan? Anak itu tidak sembuh, katanya. Nah, apakah Tuhan Yesus bilang, ya sudah kehendak Tuhan, kita berusaha, semua ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan sakit atau sembuh. Nah, kalau Tuhan Yesus bicara seperti itu, Tuhan Yesus sudah melanggar hukum Taurat yang kita baca tadi di Keluaran 22. Tuhan Yesus tahu persis bahwa kesembuhan adalah milik anak itu. Maka dia bertindak berdasarkan, karena Taurat Allah itu ada di dalam hatinya. Maka dia bertindak. Langsung dia katakan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dia juga marahin orang-orang itu. Hai kamu angkatan yang kurang percaya dan sesat hati. Saya lama renungkan ini, kenapa Tuhan Yesus arogan seperti itu ya? Ternyata iman itu memang expect obedience. Jadi kalau saudara mengharapkan sesuatu, kesembuhan, pemulihan di bidang apapun, saudara harus berani marah kepada masalah itu. Musa waktu mengangkat tangan, dia expect kemenangan bangsa Israel. Waktu tangannya turun, dia lihat bangsa itu kalah. Oh, dia langsung angkat tangan sampai semua. Harun dan Hur membantu dia. Karena dia expect sesuatu, dia expect kemenangan. Dia tidak, capek hari ini, turun dulu lah. Langsung, Yosua, mundur, capek aku. Kalau seperti itu kejadiannya, saudara, itu udah dagelan semua. Di dalam Tuhan, iman itu expect obedience. Jadi saudara, kalau saudara memegang satu kebenaran, kita harus expect obedience. Kebenaran itu terjadi dalam hidup kita. Itu disebut pengharapan. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Roma pasal 5, karena kasih Allah ditaruh di dalam kita. Ya. Bagaimana tadi? Ayat 13. Demikianlah Yosua, Keluaran 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang.
Bagaimana Yosua mengalahkan Amalek? Karena yang tidak kelihatan berperkara di atas. Ya. Nah, sekarang itu digabung di dalam kita memiliki otoritas dan kuasa, maka kita harus tahu banyak tentang firman Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita bisa kalah juga seperti Yosua. Kalau Musanya nggak tahu prinsip-prinsipnya, Yosua bisa kalah. Nah, itu yang dimaksud dengan Hosea pasal 4 ayat 6 atau 6 ayat 6, ya saya lupa, katakan umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Kurang pengenalan akan otoritas, dia binasa. Ada masalah, sibuk bertanya sama Tuhan, sibuk bergumul. Sama dengan polisi, saudara. Polisi itu tugasnya adalah membasmi kejahatan. Kristus di dalam kita dimanifestasi tugasnya, Kristus muncul di dalam dunia adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis. Ya, yang mencuri tadi itu, ya, mencuri apapun, terus kita binasakan. Nah, seorang polisi kalau dia ketemu pencuri, ya, bukannya dia tangkap, malah dia sibuk telepon kantor pusat, dia bergumul, gimana bos? Tangkap jangan nih pencuri, kelihatannya pencuri nih, jadi tangannya udah bareng-bareng itu. Tangkap jangan bos. Nah, itu polisi itu akan dipecat langsung, saudara. Ya. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Dan tambahan lagi, karena dia menolak pengenalan. Rugi. Nah, sama dengan pencuri, ya, dengan polisi, saudara. Kasih otoritas, dikasih job desk, dia harus tahu job description, bagaimana menangkapnya, segala macam dia sudah dilengkapi dengan pengetahuan itu. Tapi kalau sampai di lapangan ketemu masalah, terus dia sibuk bergumul dengan kantor pusat, gimana bos, tangkap atau enggak? Ini kayaknya udah dia waktu dia mau diserang, dia tanya, bos, aku mau ditusuk, mau ditembak, aku tembak atau jangan ini? Sudah keburu mati itu. Dia binasa karena nggak tahu apa-apa yang menjadi milik dia. Sama ini pun terjadi kepada kita. Bukankah kita prajurit Allah? Kita akan binasa kalau kita tidak tahu banyak tentang firman Allah. Cari kebenaran ini, cari pengajaran-pengajaran, duduklah di bawah pengajaran yang membukakan tentang hak-hak kita di dalam Tuhan. Iblis itu usahanya adalah memutuskan kita dari yang invisible. Hak-hak kita dipelontosi semua. Ya. Bahkan kalau ada orang yang mendapatkan pengetahuan ini, maka orangnya akan dibuat sibuk oleh dia. Baru tahu grace sedikit, seminar kemana-mana. Dia sendiri kurang menggali. Akhirnya pengajarannya, saya lihat beberapa sudah mulai menyimpang. Apalagi kalau sudah mengut-mengut uang. Saksikanlah ini Injil yang benar, seminar begini, uang kontribusi sekian. Itu sudah error, saudara. Injil kok dicas-cas gitu, saudara. Ini kan kita beritakan Injil kepada semua orang. Freely you have given, freely you give. Kita dapat gratis, bagikan. Bukan gratis karena murahan, karena priceless. Ini besar sekali biayanya dari kerajaan surga. Dan itu diberikan untuk kita. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkan ke telinga Yosua. Ingatkan kepada eksekutor itu bahwa aku yang akan menghapuskan. Jadi Yosua juga harus tahu dia menang itu karena ada invisible dan ikut campur. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah yang menamainya Tuhanlah panji-panji. Disitulah muncul kata Yehova Nisi. Tuhanlah panji-panjiku. Dan hal praktikal sekarang begini ya, kita sudah belajar tentang bagaimana connect dengan yang invisible. Panji-panji itu artinya spanduk, banner, spanduk. Bagaimana sih kita pasang spanduk? Di dalam perjanjian baru ada dibilang di kitab Wahyu bahwa anak-anak Tuhan itu di kepalanya ada nama Allahnya. Di ke Wahyu 14 kalau tidak salah. Itu beberapa ayat setelah dikatakan bahwa anak-anak iblis atau bukan antikris, di Wahyu itu nggak ada kata-kata antikris. Orang suka bilang antikris di Wahyu, antikris itu nggak muncul di kitab Wahyu. Antikris itu adalah anti kehidupan Kristus. Itu ada di antara orang-orang gereja juga banyak seperti itu. Hidup tuh nggak usah firman itu udah antikris, karena Kristus adalah kehidupan di dalam Allah. Nah, di kitab Wahyu ini orang-orang yang pakai tanda 666 di tangan dan di dahinya itu diterjemahkan sebagai antikris. Padahal bukan, saudara. Tidak ada kata antikris. 666 itu adalah angka hikmat. Bagaimana orang memakai kepalanya, pikirannya untuk hidup dan kekuatan tangannya.
Sementara di bawahnya dikatakan anak-anak Allah, itu ada nama Allahnya di sini. Ini dia panci-panci kita, spanduk kita. Apapun yang kita lakukan, kita punya dasar ayat firman, itu menjadi spanduk kita. Aku mau sembuh, ada spanduk pasang, Yesuslah kesembuhan. Dia kirim firman-Nya, dia sembuhkan aku. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Lalu kalau kita merasa gimana kehidupan saya kok gak berubah-ubah, pasang spanduk, aku dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan terima keadaan yang merugikan. Kita harus berani ngomong itu. Nah, spanduk itu kita omong-omongin, saudara, itu disebut Yesus adalah panji-panji Yehova Nisi. Jadi kita harus berani, itu pasang-pasang, harus menjadi satu yang sehari-hari, saudara. Kita berjalan dengan Yehova Nisi, artinya kita berjalan dengan term-term atau quote-quote dari Bible. Kita. Itu caranya kita berkawan dengan yang invisible. Karena yang invisible itu pegang peranan penting, sangat penting. Bahkan kemenangan kita di alam ini, di alam nyata itu tergantung dari koneksi kita dengan yang invisible. Gitu ya. Jadi berpeganglah pada yang invisible. Nah, pelajari yang invisible, karena yang invisible ada di dalam kita dan ada versi tertulisnya, yaitu Bible. Amin. Puji Tuhan.